Halo, kami dari kelompok 2 kelas A Praktikum 2. Salah satu final project yang setiap tahun diadakan dari mata kuliah distribusi informasi ini yaitu Kampus Desa. Di sini kami diajarkan bagaimana caranya mendistribusikan informasi yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Tema yang kami pilih adalah peduli sesama dengan gerakan segenggam beras di Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor. Namun, kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kampus Desa diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Perkenalkan, nama saya Azahra bersama rekan saya Liana. Di sini kami berdua selaku MC yang akan memandu berlangsungnya atas sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Peduli Sesama dengan Gerakan Segenggam Beras, Saudara D. Febri Sakeni. Dengan webinar ini diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sesama, serta memberikan informasi mengenai pentingnya peran masyarakat dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Bagaimana kelompok sasaran yang dicapai dari webinar Kampus Desa ini bisa berpartisipasi secara maksimal. Saya mengucap terima kasih, ternyata di aula tersebut relatif cukup banyak yang hadir, tapi saya berharap untuk di aula Kelurahan Ciparigi benar-benar mematuhi protokoler kesehatan. Yang bergabung, baik itu dari Karang Taruna, PKK, dan juga dari pihak kelurahan bisa bahu-membahu dan untuk mensukseskan acara webinar Kampus Desa kali ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari Lurah Ciparigi, yaitu Bapak Agus Sapsilo. Dari Kelurahan Ciparigi sangat menyambut baik dengan praktikum adik-adik kita dari IPB yang tentunya harapan kita nanti ini bisa menjadikan salah satu juga program yang harus didorong oleh kelurahan. Sifatnya ini baik, mulia, dengan gerakan segenggam beras ini mudah-mudahan ke depannya bisa bermanfaat bagi warga Kelurahan Ciparigi, pada khususnya umumnya bagi Kota Bogor. Moderator webinar pada siang ini ada Tasya Nafila dan Rina Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tasya Nafila, selaku moderator pertama dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Pak Hamzah. Untuk kita semua, salam sejahtera, Bapak Johan, ya. Iya, terima kasih. Dan adik-adik mahasiswa yang kita cintai bersama, ya. Juga Kelurahan Ciparigi, ya. Warga Ciparigi. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Bapak Johan ini ya untuk bersama-sama. Terima kasih. Terus sebelumnya ya, kemiskinan itu ada 3, karena natural, karena kultural, dan struktural ya. Karena natural, keadaan alam. Kita subur ya, alam kita. Kultural, perilaku yang buruk, seperti kita malas. Itu dilarang sama agama ya. Jadi kita tidak boleh ada tangan di bawah ya. Kalau struktural karena kebijakan negara. Ya, kemudian 4, kemiskinan karena perilaku seperti malas. Farah Sabila Salsabil dari Jakarta. Katanya, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang kita tahu gaya hidupnya sangat mewah, akan tetapi tetangganya sendiri tidak ia pedulikan. Terima kasih, Pak. Enggak, dia juga Allah sadarkan bahwa hidup ini perlu orang lain, lebih-lebih tetangga. Tetangga itu saudara terdekat katanya. Kalau kita Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Anggraini, strategi Dinas Sosial Kota Bogor dalam menghadapi pandemi. Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita, Ibu Hajah Anggraini selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Miskin atau prasejahtera. Kemudian cara membaca data pun ada 2 nih Pak. Data itu ada 2. Pertama, data DTKS,
terkait dengan masalah orang-orang miskin yang betul-betul memenuhi syarat sebagai orang miskin yang perlu dibantu, yang perlu diintervensi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hidupkan kembali ya tradisi kita pada masa-masa lalu, itu yang boleh dikatakan namanya apa ya? Jimpitan ya? Jimpitan atau jimpitan. Sementara itu sekarang sudah boleh dikatakan sudah hilang. Dengan adanya webinar ini, saya pikir untuk membangkitkan kembali, ya, bagaimana meningkatkan peran masyarakat, berpartisipasi untuk menanggulangi kemiskinan atau ketidakmampuan masyarakat di level bawah. Tulis sama dengan gerakan segenggam beras ini, saya pikir cukup bagus, Bu. Kami dari kelurahan sangat mendukung sekali, karena di kelurahan kami saja, internal kelurahan itu, warga kami itu cukup padat, di mana sebagian warga 50% itu adalah warga perumahan yang notabene adalah warga berkecukupan, dan selebihnya 50% adalah warga permukiman yang notabene adalah warga yang perlu dibantu. Nah, kalau itu disinergikan, Bu, dipadukan subsidi silang, saya rasa ini meringankan beban dari pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat. Dengan arahan selama ini kami bekerja atau melakukan suatu kegiatan ini hanya ruang lingkupnya dengan koordinasi atau sinergi dengan pihak kelurahan. Mungkin itu aja, Bu, dari kami. Suatu ungkapan setahun ke belakang kami di Karang Taruna dengan masa pandemi, mudah-mudahan harapan kami dengan berakhirnya 2020, berakhir juga pandemi, agar kami selaku Karang Taruna bisa berbuat lebih maksimal dalam hal terutama kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan kelurahan. Saya juga menyambut baik ini salah satu ide dari adik-adik mahasiswa yang terkait dengan masalah segenggam beras ya, segenggam beras dengan warga masyarakat gitu. Jadi ada baiknya dengan peduli segenggam beras, kepedulian untuk warga masyarakat bisa dihidupkan kembali mungkin ya. Nanti mungkin bisa bersinergi juga dengan beberapa program yang ada di pemerintah Kota Bogor. Pandemi COVID ini unpredictable ya. Kenapa data tersebut setelah di-verify dan statusnya meninggal atau pindah, data itu masih ada di data tersebut. Para hadirin, itu tadi pemaparan materi dan sesi tanya jawab oleh narasumber. Terima kasih kepada Bapak Johan selaku dosen mata kuliah distribusi informasi, para pembicara Bapak Hamzah dan juga Ibu Anggreni, dan juga kepada Tasya Nafila dan Rina Anggraini selaku moderator pada webinar kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh para pembicara dapat bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini maupun di masa mendatang. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi foto bersama. Mewakili panitia yang bertugas juga memohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan yang mungkin tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.